Silakan Pak Assalamualaikum Fadli. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Pada pagi ini, perkenalkan teman-teman saya yang akan menjadi moderator atau memimpin pertemuan kuliah pada pagi ini. Diharapkan teman-teman dapat mengikuti dan menyimak dengan baik. Nanti jika ada pertanyaan, supaya tidak berebutan mic, nanti bisa raise hand dulu. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi ini agar menjadi lancar dan berkahnya acara ini, mari kita baca basmalah satu kali bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu saya berikan kepada Pak dosen, silakan Bapak dosen untuk memberikan penjelasan singkat kepada kami semua. Terima kasih. Waktu sepenuhnya saya berikan kepada Bapak Juliana Nasruddin. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih ke moderator yang sudah mengawali acara perkuliahan kita hari ini. Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa, pada kesempatan kali ini akan dikaji terkait dengan isu-isu strategis dan perkembangan teknologi informasi terkait di dunia digital. Ada sebuah isu yang memang sangat viral hari ini adalah bagaimana pendidikan kita yang mengalami transformasi dari non digital menjadi digital, karena memang era sekarang adalah apapun digitalisasi. Jadi tidak kalah pentingnya kita hari ini membahas tentang transformasi digital dalam dunia pendidikan. Ini menjadi isu-isu bagaimana perkembangan teknologi merambah ke dalam dunia pendidikan. Nah, sebagai pengantar Bapak Ibu sekalian, ini perlu kita pahami terkait dengan transformasi digital itu bukan saja terjadi pada dunia lain atau aspek lain. Ternyata pada aspek pendidikan pun ini mengalami dampak, sehingga mau tidak mau hari ini kita menghadapi sebuah sistem transformasi terkait di dunia pendidikan di bidang kita adalah bagaimana pendidikan itu mampu didigitalisasi. Tentunya yang diharapkan adalah bagaimana mengubah cara pendidikan itu berkembang sehingga mampu menjawab tantangan zaman. Dengan demikian, nanti diharapkan dari hasil perubahan ini mampu menyajikan tantangan baru terkait suasana baru dan poin-poin baru yang memang bisa disajikan terkait dengan adanya transformasi digital dalam bidang pendidikan. Sehingga pada hari ini mungkin isu-isu strategis perkembangan teknologi ini yang akan kita bahas adalah terkait dengan konteks pendidikan. Bapak Ibu sekalian, perlu disadari bahwa teknologi informasi atau perkembangan teknologi ini mau tidak mau mengambil peranan penting dalam dunia pendidikan, khususnya dalam mekanisme proses pembelajaran, di mana tidak bisa kita nafikan, karena pada hakikatnya pembelajaran ini ketika transformasi ini harus mampu mengubah bagaimana atau bagaimana ini tentunya tidak lepas dari bagaimana itu dimanfaatkan. Yang menjadi peranan ini harus mampu kualitas pendidikan itu bukan sebaliknya, malah pendidikan itu dengan pemanfaatan teknologi malah semakin mundur. Jadi ini bukan yang baik kalau terjadi seperti itu. Tapi yang baik itu adalah bagaimana dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi ini menjadi mampu meningkatkan kualitas pendidikan kita. Ini yang harus kita perhatikan terkait dengan peranan teknologi. Jadi ini mengambil dalam proses pembelajaran di mana guru dan siswa itu belajar di ruang digital, sehingga dari hasil peningkatan itu
dihasilkan bagaimana kualitas pendidikan. Nah, tetapi lagi-lagi ketika kita memanfaatkan teknologi itu ada tantangan yang harus memang kita hadapi, yaitu terkait dengan bagaimana integrasi teknologi. Seharusnya memang dan sejatinya memang teknologi itu harus mampu diintegrasikan. Terkhusus dalam konteks pendidikan, ini terkait dengan kurikulum, itu harus memang memerlukan penyesuaian dan pelatihan bagi para pendidik. Yang dimaksud penyesuaian, bagaimana kurikulum itu mampu menyesuaikan dengan ruang digital. Artinya di era digital, bagaimana kurikulum-kurikulum itu bisa memanfaatkan, menyerap, mengintegrasikan teknologi digital itu, teknologi itu. Sehingga tidak menutup kemungkinan ketika aspek teknologi masuk untuk dalam proses penyesuaian kurikulum, mau tidak mau mereka yang tidak kompeten dalam hal teknologi itu harus memiliki kemampuan penggunaan teknologi itu sendiri. Sehingga tidak menutup kemungkinan nanti menjadi tantangan bagaimana si para pendidik ini untuk mampu memiliki kompeten dalam bidang itu. Nah, mau tidak mau pelatihan harus diberikan kepada mereka. Tantangan lainnya adalah keterbatasan akses internet dan infrastruktur yang juga menjadi masalah. Contohnya adalah sinyal dan lain sebagainya. Ini menjadi hambatan utama bagi kita dalam transformasi digital pendidikan. Jadi yang menjadi polemik apalagi yang di perkampungan, di wilayah-wilayah terpencil, ini kan akses infrastruktur yang harus menyediakan ini adalah pihak pemerintah ataupun dengan yang bekerja sama dengan pihak terkait. Terkait dengan peran tadi dan juga tantangan, maka harus dipikirkan juga ketika tantangan itu ada, maka bagaimana inovasi yang harus dalam pembelajaran digital ini harus kita temukan. Nah, di sini adalah memungkinkan penyajian konten yang dari inovasi itu bagaimana supaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara bagaimana lebih interaktif. Konten penyajian pembelajaran itu bisa dilakukan secara lebih interaktif. Dan personalisasi pengembangan platform pembelajaran digital menjadi fokus utama dalam pendidikan modern di saat ini. Karena kenapa? Karena jangan sampai ketika lahir integrasi teknologi ke dalam pendidikan malah menjadi masalah hal baru bagi para pendidik yang memang sejatinya seperti itu. Selanjutnya, ini menjadi hal yang memang urgen juga terkait keamanan data dan privasi yang memang kemarin sudah kita bahas bersama. Ternyata rupanya di transformasi dalam proses transformasi digital ini juga, ini dalam konteks pendidikan sama, ini juga membutuhkan keamanan dan privasi data. Maka dengan demikian para mahasiswa, Bapak Ibu sekalian, ini juga harus kita perhatikan terkait dengan bagaimana dalam pendidikan juga membawa tantangan dalam keamanan data dan privasi siswa. Keamanan data terkait bisa keamanan data para guru ataupun para siswa. Jangan sampai ini data-data ini berpindah atau bocor diserap oleh pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan transformasi digital dalam bidang pendidikan, ini sebenarnya ini menjadi peluang bagi mereka yang punya kompeten terhadap pemanfaatan teknologi ini untuk mengembangkan keterampilannya, memanfaatkan keterampilan digital, ini menjadi bagi mereka menjadi peluang untuk mengambil keuntungan atau memanfaatkan itu. Sehingga ini menjadi hal bagi generasi muda khususnya ini menjadi termasuk dalam proses pendidikan harus mampu menyajikan bagaimana kurikulum yang didukung dengan perkembangan teknologi ini bisa berkembang dengan memanfaatkan keterampilan digital yang dimiliki oleh para guru. Ini bisa bagi mereka guru-guru. Jadi nanti walaupun Bapak Ibu sekalian sebagai guru PAI, ini tetap saja karena kurikulumnya akan terintegrasi dengan pemanfaatan teknologi, khususnya dalam transformasi digital ini. Jadi mau tidak mau Bapak Ibu sekalian, ini akan diarahkan, digiring kepada suasana yang seperti itu.
Maka kalau kita tidak punya kemampuan terkait dengan penguasaan teknologi, tentunya kita akan ketinggalan dan memang akan menjadi masalah bagi kita. Tetapi bagi mereka yang sudah memiliki kompeten tentang itu, mereka akan memanfaatkan peluang untuk mengambil dan memanfaatkan hal tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa, di sini akan terjadi juga ketika pendidikan itu sudah memanfaatkan, menyerap, mengintegrasikan teknologi, maka otomatis ini harus membutuhkan sebuah kolaborasi yang harus memang dilakukan dengan pihak industri penyedia layanan atau penyedia sarana prasarana teknologi yang dibutuhkan, terkhusus adalah dalam bidang teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam dunia pendidikan atau dalam konteks pendidikan. Ini menjadi juga peluang atau yang harus kita persiapkan, di mana kemitraan ini akan menjadi sebuah kemitraan yang saling menguntungkan. Jadi nanti kita pendidik membutuhkan pemanfaatan teknologi yang membuat atau memproduksinya adalah pihak industri. Nah, nanti si lulusan kita akan diserap. Kita bisa bikin perjanjian bahwa ketika si pendidik ini mampu mencetak lulusannya ini bisa diserap oleh industri itu. Ini menjadi mutualisme, simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan. Lagi-lagi yang penting adalah juga selain dari adanya kolaborasi kemitraan, perlu juga penyadaran literasi digital. Dalam pendidikan, literasi digital menjadi kunci dalam mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tren teknologi masa depan, karena di sana, di ke depan itu, kurikulum itu harus dikembangkan berdasarkan bagaimana kurikulum di literasi digital itu menjadi perhatian utama dalam pendidikan modern. Karena yang paling penting bagaimana literasi digital ini harus bisa dimasyarakatkan. Hari ini kan kita masih lemah, literasi digitalnya masih lemah. Nah, ini padahal sejatinya adalah literasi digital ini termasuk juga dalam pengembangan kurikulum ini menjadi perhatian utama dalam pendidikan modern. Dengan demikian harus ada perkembangan infrastruktur teknologi. Kenapa demikian? Karena memang landasan dalam transformasi digital di pendidikan ini salah satunya adalah infrastruktur teknologi. Bagaimana kita ingin mengembangkan pengembangan pembelajaran, penyusunan kurikulum yang sesuai digital tanpa infrastruktur yang tersedia. Ya. Nah, dengan demikian, maka wajarlah kalau memang infrastruktur ini harus memang diperhatikan. Jadi bahkan harus ada pengembangan terkait infrastruktur teknologi itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, hal yang penting adalah yang harus dipikirkan terkait dengan pengembangan infrastruktur ada dua hal. Yang pertama adalah investasi. Ini investasi dalam akses internet, perangkat teknologi ini menjadi prioritas utama dalam pembelajaran kita. Harus ada invest. Nah, ini harus diberi prioritaskan bagi kita. Nah, ini menjadi landasan utama sebenarnya dalam pengembangan pendidikan atau transformasi digital dalam dunia pendidikan. Kalau ini tidak ada, sebenarnya menjadi masalah karena tidak mungkin kita tanpa hal ini bisa berjalan melakukan perubahan terkhusus dalam teknologi informasi dalam dunia digital. Nah, setelah melakukan hal tadi, kolaborasi termasuk tadi adanya berbagai macam integrasi dan sebagainya, lalu kita lakukan evaluasi. Apa sih dampak dari transformasi digital khusus dalam bidang pendidikan? Ada dua hal yang harus kita concern, adalah bagaimana proses pembelajaran itu. Ada enggak dampaknya terhadap proses pembelajaran, dan kedua adalah hasil pelajaran. Maka harus kita ukur. Maka pengukuran kinerja teknologi informasi menjadi bagian integral yang tak terpisahkan dalam pengembangan. Harus ada. Terakhir atau ya sebelum terakhir tantangan etika yang perlu disadari, apalagi kita sebagai pendidik yang memang berbasis keagamaan, itu harus disadari ataupun tidak akan menjadi tantangan bagi kita terkait dengan dua hal, etika dan moral. Karena penggunaan teknologi dalam pendidikan juga membawa tantangan dalam aspek etika dan moral.
Sehingga pendekatan atau pemanfaatan teknologi ini juga harus dilakukan secara bijaksana. Sehingga pemanfaatan teknologi benar-benar menjadi sesuatu yang bermanfaat dan tetap menjaga nilai-nilai moral dalam pendidikan. Sehingga aspek moralitas, etika, dan moral ini tidak terabaikan. Dan ini adalah tanggung jawab kita semua. Maka dengan demikian transformasi digital dapat kita simpulkan dari ketika lihat pemaparan dari awal sampai akhir adalah satu, transformasi digital ini sebenarnya akan membawa tantangan dan peluang bagi kita, khususnya generasi Z, milenial ini, yang memang kita tidak bisa terpisahkan dalam pemanfaatan teknologi ini. Ini harus memang ditangani secara bijaksana, sehingga memiliki nilai etika dan moral serta estetikanya. Nah, di sini tentunya perlu adanya kolaborasi dari berbagai macam stakeholder, termasuk para pendidikan, industri, dan pemerintah. Pemerintah sebagai memang perlindungan atau yang mengawasi dan memberikan perlindungan, sementara industri adalah aspek yang menyediakan layanan infrastruktur, pendidik sebagai pengguna user yang memanfaatkan teknologi. Ini saling berkesinambungan dan terjadi network saling menguntungkan sehingga terjadi jaringan saling keterlibatan antara ketiga aspek ini, pendidik, industri, dan pemerintah, menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam transformasi digital untuk mencapai pendidikan yang sesuai dengan perkembangan dan pengajuan zaman di era teknologi informasi. Ini mungkin yang bisa disampaikan untuk sementara, nanti dikembalikan ke moderator untuk mengatur jalannya diskusi. Silakan Bapak Ibu sekalian mendiskusikannya. Nanti di akhir setelah beres diskusi kita kaji terkait saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan pelaksanaan UAS. Sementara itu saja dulu ya, dikembalikan ke moderator. Silakan moderator untuk mengambil alih. Terima kasih. Kami aturkan kepada Bapak dosen, pada teman-teman semuanya terkait apa yang disampaikan Pak dosen. Silakan jika ada yang mau memberikan pertanyaan ataupun aspirasi ataupun mungkin pengalaman pribadi di lembaga masing-masing terkait transformasi digital, saya persilahkan. Monggo. Monggo Pak Ridwan. Sudah ada transformasi. Belum ada yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya. Saya Pak. Ya, silakan Pak Aziz. Terima kasih atas waktu yang diberikan menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak dosen mengenai transformasi digital, yaitu memanfaatkan teknologi informasi yang guru harus mampu untuk melaksanakan itu. Namun pada kenyataannya di sekolah-sekolah ya baik negeri maupun swasta yang istilahnya bukan sekolah elit itu untuk transformasi tersebut itu masih sulit untuk dilakukan. Misalnya dalam melakukan pembelajaran itu banyak keterbatasan. Misalnya proyektor itu di sekolah, misalnya sekolah kami itu dari alokasi dana BOS itu baru mampu membeli 3. Itu pun salah satunya sudah jadul. Dan ini sehingga guru oyang-oyong gitu ya, mau pindah kelas ini bawa tas, bawa
laptop dan sebagainya, dan itu nanti pindah lagi dan juga nanti bergantian dengan guru yang lain, sehingga memang untuk transformasi digital ini dari sekolah sendiri kadang memang untuk saat ini masih banyak yang belum siap. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Pak Aziz. Pak Aziz memberikan tanggapan terkait transformasi digital. Kalau saya resap dari tanggapan itu, banyak sekolah yang belum siap mengikuti transformasi digital. Gurunya itu kalau mau ngajar seperti mau transmigrasi, bawa laptop, bawa proyektor, masih bawa buku setumpuk, gitu Pak Aziz. Ya, betul. Dan nanti masih harus bergantian. Intinya banyak sekolah, terutama sekolah-sekolah yang kategorikan menengah ke bawah, belum siap untuk mengikuti transformasi digital. Mungkin ada tanggapan lain dari teman-teman. 25, ayo mana suaranya 25? Lagi rame, nggak anu, saya nyimak aja lagi acara. Pak Latif? Izin bertanya Pak Moderator. Ya, silakan Pak Imron. Iya, terima kasih atas waktunya berkaitan dengan transformasi digital untuk pembelajaran PAI. Kira-kira menurut Bapak itu alat dan platform digital apa yang paling cocok untuk digunakan dalam pembelajaran PAI, terutama di MDT? Begitu Pak dosen. Terima kasih Pak Moderator. Ya, terima kasih Pak Ali. Pak Ali bertanya, alat apa yang sangat atau yang tepat untuk menyongsong transformasi digital di dunia pendidikan, terutama PAI, khususnya dalam MDT atau Madin. Yang kita tahu bahwasanya Madin yang tidak mendapatkan support dari yayasan sekolah formal, itu biasanya temboknya aja masih bolong, ya toh, Pak? Iya, iya. Betul. Temboknya masih. Menurut Bapak dosen atau mungkin dari teman-teman, kiranya apa transformasi digital yang paling tepat untuk MDT atau Madrasah Diniyah? Silahkan dijawab. Jika teman-teman ada yang ingin menjawab, monggo. Baik Bapak, kalau tidak ada dari teman yang menjawab, saya akan menyikapi dari kedua yang menyampaikan tanggapan dan juga bertanya. Satu yang tadi masalah Pak Aziz sama Pak Imron. Lagi-lagi kalau saya lihat itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan transformasi digital, memang kita itu tidak bisa serta-merta Pak. Karena lagi-lagi kita dihadapkan dengan tantangan infrastruktur. Apalagi kita yang sifatnya yang pendidikan non formal. Kayaknya itu kalau memang pihak yayasannya ini sudah punya invest yang besar, karena memang apa yang dihadapi oleh transformasi digital dalam pendidikan itu cukup mahal, Pak. Karena sarana prasarana infrastruktur itu harus diciptakan memang dengan tidak semudah, biayanya tidak semurah itu. Maka ini cukup harus ada investasi yang memang harus kita keluarkan kosnya. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, itulah memang realitas yang harus kita terima. Apalagi kita dalam dunia pendidikan yang swasta, yang negeri juga masih menghadapi permasalahan terkait dengan infrastruktur penyediaan sarana prasarana dalam pendidikan digital ini. Dan itu adalah tanggung jawab kita semua. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau memang infrastruktur sudah siap, apapun sudah termasuk ke kompetisi kemampuan pengajar dan sebagainya, siswa juga sudah dibekali dengan perangkat-perangkat yang masing-masing bagian saling memfungsikan. Itu kita kalau sudah masuk ke dunia digital, transformasi digital, kita nanti ke sekolah itu nggak usah bawa buku apapun, itu sudah disediakan disediakan ada di dalam teknologi digital itu. Jadi kita hanya
jika tinggal membuka laptop atau apapun, dan itu harus disediakan oleh pihak sekolah. Dan sekolah tentunya kembali kepada pemerintah. Jadi di sini ada keterlibatan pendidik itu sebenarnya hanya tinggal menggunakan saja. Dan yang menjamin keberadaan infrastruktur, silakan pemerintah bekerja sama dengan industri untuk menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan oleh pendidik. Kalau ini berjalan berkesinambungan, saling memegang peranan masing-masing, sebenarnya bisa berjalan dengan baik. Ini hanya sebatas ya gambaran saja, Pak. Kalau realitasnya kan sulit kita. Terkait dengan kebijakan, peraturan, regulasi, dan lain sebagainya, itu yang harus kita pikirkan juga. Tentunya keinginan kita yang terbaik seperti itu. Nah, tetapi ketika tadi ada pertanyaan, Pak, kalau ada peralatan apa yang bisa digunakan dalam pengembangan transformasi digital di Madin? Ini kembali kepada guru saja, pengajar, yang mudah-mudahan nanti pihak pemerintah ada regulasi yang memang memperingan bagaimana kalau memang proses digitalisasi terkhusus dalam wilayah keagamaan, pendidikan keagamaan ini bisa diberikan dirangkul atau diberikan perlindungan oleh pemerintah, dan memang haknya seperti itu akan lebih baik menurut saya. Tetapi mungkin agak sedikit keberatan lah kalau memang dilihat dari regulasi itu, karena kita tidak sampai di situ. Tapi walaupun begitu, pemerintah setidaknya memberikan, kalau saya lihat, walaupun tidak signifikan, ada program-program yang mengarah ke sana. Seperti bantuan IT, digital, itu kan bisa dimanfaatkan. Setidaknya dalam satu MDT itu punya laptop, punya Infocus satu aja udah bagus, udah maju. Ini kan kayaknya sulit kita untuk, kalau tidak yayasan atau pihak guru punya inisiatif beli Infocus sendiri, bawa Infocus sendiri, laptop juga yang sendiri, yang punya ya sudah. Itulah nasib kita hari ini. Sementara kita dituntut tantangan pendidikan kita harus masuk ke dunia digital, tetapi infrastruktur sangat tidak mendukung. Ini yang terjadi adalah buah simalakama, Bapak Ibu sekalian para mahasiswa. Nah, khususnya juga tadi. Tapi kalau untuk ranahnya kita sebagai pendidik, kita bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi itu banyak sebenarnya, bisa kita modifikasi, kita bisa, kalau dalam istilah kami, kita kiaskan, ambillah saja, manfaatkan, tetapi dari aspek yang kita butuhkan. Aplikasi-aplikasi pembelajaran atau media-media pembelajaran yang bisa dimanfaatkan. Nanti Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan materi kuliah, kalau tidak salah ada pemanfaatan teknologi digital. Nah, itu sebenarnya ranahnya untuk menjawab apa aplikasi. Karena saya sebagai dosen pengantar hanya memberitahu bahwa aplikasi nanti kalau nanti ada transformasi digital, maka Bapak Ibu sekalian dibutuhkan sarana prasarana seperti ini. Tapi ya berhubung saya juga harus memberi jawaban, ya Bapak Ibu sekalian begini saja, cari aplikasi yang tidak berbayar saja, Pak. Yang sifatnya free, yang terkait dibutuhkan oleh Bapak. Yang dibutuhkan terkait apa? Kalau materi pembelajaran, Bapak Ibu sekalian cukup cari e-book yang biasanya disediakan di blog-blog. Jadi kita yang disebut transformasi digital itu Pak, Bu, para mahasiswa, begini, tidak harus begini, kita bisa contoh untuk mencari buku panduan, buku paket atau apapun itu bisa kita cari, diakses di internet terkait buku-buku itu. Nah, kita bisa manfaatkan atau kita bisa modifikasi disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Itu sudah disarankan, saya menyarankan Bapak Ibu sekalian, kalau tidak punya situs internet, kita bisa gunakan memanfaatkan buat blog yang sifatnya free, tidak berbayar. Walaupun ada keterbatasan sih kalau yang memang sifatnya free. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan platform-platform yang memang tidak berbayar, itu bisa dimanfaatkan Bapak Ibu sekalian untuk mempermudah Bapak Ibu sekalian dalam menyampaikan materi pembelajaran di Madrasah Diniyah atau MDT atau ya Madin. Itu bisa Pak sebenarnya. Tergantung kitanya aja, keterampilan kompetensi pendidik ya dalam menyampaikan. Itu bisa sebenarnya. Yang kedua, bagaimana teknologi itu bisa dimanfaatkan. Seperti gini, kita menggunakan
Dulu itu saya sebelum ada Zoom dan lain sebagainya, saya memanfaatkan Facebook itu untuk apa namanya, grup atau pembelajaran itu ya sejenis seperti apa namanya itu, LMS-nya aja. Jadi kita nanti masuk ke Facebook itu, modul apapun ada di situ. Nah, itu memanfaatkan bagaimana media sosial didesain, dirubah untuk proses pembelajaran yang sifatnya adalah privasi, hanya anggota yang dimasukkan diizinkan oleh saya bisa mengikuti kegiatan tersebut. Jadi nanti kita apapun itu ada di situ, termasuk rekaman-rekaman pembelajaran itu bisa menggunakan. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian sekarang itu bisa Bapak memanfaatkan seperti, dan juga itu akan menghasilkan. Seperti Bapak Ibu sekalian menggunakan membuat video-video yang berisi konten-konten pembelajaran. Contoh, Bapak hari ini ngajar tentang apa? Itu direkam, Pak. Nanti anak siswa kita bisa diarahkan ke link YouTube-nya. Jadi tidak harus datang ke sekolah saja, dan yang namanya YouTube kan bisa diputar ulang. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian ketika dalam pendidikan, kalaupun anak kita ngantuk atau apapun, kita tidak repot-repot karena ada rekaman ulang, setelan ulang. Itu lebih efektif dan lebih efisien. Fleksibilitasnya juga tinggi. Artinya kalau kita ngomong tidak direkam hanya satu kali itu. Dan sekarang saya coba menerapkan bagaimana supaya lebih efektif dan lebih efisien dan tingkat akurasi dan juga fleksibilitasnya tinggi. Ternyata di majelis taklim itu kalau ibu-ibu kan biasanya kalau sudah bubar ngaji sudah. Nanti kalau direkam enggak, Pak. Jadi nanti hasil pengajian kita direkam. Setelah direkam untuk materi itu nanti bisa dibaca ulang ketika di rumah, kan santai sambil nyantai sambil mendengarkan pengajian ulang itu. Jadi dari rekaman ulang itu bisa berkali-kali berulang-ulang diputar. Sehingga kalaupun ketinggalan atau tidak terdengar atau apapun lah masalahnya di dalam majelis atau di ruang kelas, tetap saja siswa akan mendapatkan materi dengan sempurna. Ini kelebihannya di era digital, Bapak Ibu sekalian, itu bisa dimanfaatkan. Jadi tidak terfokus, anak harus fokus hadir. Seperti Bapak Ibu sekalian, kenapa saya nyantai? Bapak Ibu sekalian diberikan tugas dengan waktu sangat fleksibel. Sebenarnya tidak harus terikat tanggal sekian-sekian. Di era digital itu Pak, Bu, para mahasiswa sudah tidak lagi dibutuhkan seperti itu. Karena kita, apalagi Bapak Ibu sekalian adalah mekanisme metode pembelajarnya andragogi, itu sudah tidak relevan kita menggunakan harus sekian-sekian. Walaupun kedisiplinan it's okay. Tapi kan apakah setingkat Bapak Ibu harus didisiplinkan? Kan Bapak Ibu juga sebagai pendidik. Kayaknya kalau saya agak sedikit kurang estetikanya juga kurang. Makanya cukup Bapak Ibu sekalian diberikan pancingnya saja. Nanti Bapak Ibu yang mengembangkan dan pasti Bapak Ibu tahu apa yang harus dilakukan. Gitu. Jadi inilah yang harus kita pahami Bapak Ibu sekalian terkait dengan bagaimana pemanfaatan teknologi termasuk digitalisasi itu bisa dilakukan. Sesederhananya segini aja Pak, Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan walaupun tetap cost harus ada ya, investasi cost itu harus ada, seperti Bapak harus beri data internet dan lain sebagainya, atau HP-HP itu bisa dimanfaatkan didesain untuk pemberian materi pembelajaran, itu sudah masuk wilayah digital. Tapi masalahnya di sini lagi-lagi adalah terkait infrastruktur. Makanya untuk itu Bapak Ibu sekalian di sini ya kita harus terimalah apa adanya. Bagaimana aja kita mendesain di era digital supaya tidak kembali lagi tadi harus pakai buku dan lain sebagainya. Sudah tidak zaman lagi Pak sekarang. Karena akses e-book apapun itu sudah bisa tersimpan di dalam cloud. Artinya kita bisa mengakses kapan saja, di mana saja. Dan anak-anak sudah bisa dibekali dengan pengetahuan atau keterampilan internet yang mumpuni. Insya Allah anak-anak tidak harus merepotkan Bapak Ibu sekalian, hanya diberikan akses dengan privasi dan kita tetap pantau. Baru insya Allah akan berjalan dengan baik sebenarnya. Itu aja Pak yang saya sampaikan, untuk mudah-mudahan bermanfaat bagi para mahasiswa sekalian.
Ya soalnya pemerintahnya mikirinnya ganti baju seragam Pak, bukan ganti bagaimana cara media sosial bisa ke seluruh peserta didik. Ini jadi kerepotan juga ya Bu. Ini orang sudah berpikir transformasi digital, ini masih bahas masalah seragam. Jadi kerepotan. Iya. Pemerintah Yang dibahas malah itu. itu. Ya Pak, terima kasih kepada Pak dosen untuk jawaban dan arahannya. Iya, iya. Mungkin untuk MDT seperti Pak Ali Imron itu lebih baik memang pakai kitab, jangan ikut digital. Kecuali kitabnya Soalnya digital. ya nanti kitabnya punah nanti. Soalnya itu saya pernah membaca itu awal bahasanya gini, awal Islam itu al ilmu yang itu fil qulub. Ilmu itu awalnya dihafal. Nabi menyampaikan dan menghafal. Pada era setelahnya kan karena kelemahan hafalan orang itu semakin lemah, akhirnya ada kitab biar tidak berubah-ubah. Kalau sekarang intakola minal kutub ilal YouTube, ilmu sudah beralih dari kitab menjadi YouTube. Iya. Kalau MDT Ya itu Pak. didigitalkan nanti repot nanti. Makanya Nabi juga bilang kan salah satu tanda kiamat kan mushaf Al-Quran itu akan hilang. Benar mushafnya hilang karena sudah pindah ke HP. Jadi mushaf yang aslinya sudah hilang. Orang jarang lagi megang Al-Quran. Iya. Yang tidak bisa kita nafikan karena kalau memang tidak terwujud seperti itu ya itu masalah di hadis lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian begini, saya nyaranin kalau Bapak Ibu ingin yang cari ori itu jangan cari di internet. Karena yang namanya saya internet itu adalah hampir 75 atau 50% itu ya produk yang sudah tidak laku dijual lah taruh. Karena begini, yang original itu pasti berbayar. Yang mahal itu, yang berharga itu pasti akan dijaga dan diproteksi. Yang bebas akses itu biasanya yang non komersi yang sudah tidak terlalu sebenarnya sudah out update. Hanya kalau Bapak Ibu sekalian cari sesuatu yang penting, yang memang jarang orang menginput, nanti oleh Google-nya disuruh silakan Anda menjadi orang terbaru yang mengisi ruang kosong itu. Jadi itu sebenarnya yang dilakukan. Kembali lagi ke tadi Bapak Ibu sekalian, saran saya kalau Bapak Ibu sekalian punya pesantren dan pesantren, saya harap tolong kembali kepada manuskrip. Jadi jangan percaya juga ke cetakan-cetakan terbaru yang hasil duplikasi dan kita lihat pentahkiknya siapa karena seringkali terjadi perbedaan sangat jauh ketika nama kitab sama yang dimaksud itu tetapi isinya sudah lain. Nah, ini berbahaya pada kita sebagai pengembang keilmuan yang khususnya dalam bidang keagamaan. Ini akan menjadi sebuah penyimpangan yang jauh. Dan kalau saya sih menarik kalau dalam ilmu keagamaan lebih baik kembali ke dulu ketimbang ke sekarang. Itu yang saya secara pribadi saja. Kalau saya lebih percaya ke data-data baru lama atau kembali ke kitab klasik daripada ke kitab-kitab hari ini. Karena lebih manfaat kitab-kitab klasik yang disusun oleh para ulama karena mereka sudah menyusunnya itu dengan penuh keikhlasan dan ketaatan. Tapi hari ini adalah menyusun buku itu adalah tujuannya komersial. Itu yang menjadi tidak barokah. Jadi kalau saya membaca kitab-kitab lama, kitab-kitab para ulama dulu tuh jauh lebih memahami dan lebih bermanfaat ketimbang buku-buku yang sekarang. Ini saran saja saya secara pribadi ya personal sebagai pengalaman yang saya hadapi. Kalau bisa tetap kita sebagai akademisi yang menjaga keoriginalan, keaslian, kegenuinan sumber-sumber Islam. Jangan sampai sumber kita sudah berubah dalam bentuk walaupun namanya sama tapi bentuknya sudah berubah. Maka digital itu cukup dalam ranah pendidikan yang sifatnya adalah duniawi tapi untuk yang ukhrawi itu sebenarnya kita harus kembali kepada dasar kita adalah patokan yang disusun oleh para ulama yang sudah memang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dan kemaslahatannya. Itu saran saja saya ya secara pribadi. Untuk yang lainnya silakan Bapak Ibu sekalian para mahasiswa bisa
bisa manfaatkan. Cuman jangan apa-apa sudah ke Google, apa-apa ke Google. Kalau saya sih untuk hal tertentu tidak. Saya menggunakan itu untuk sebagai media saja. Kalau konten atau materi saya lebih merujuk kepada kitab-kitab Masdurul Asli, ya artinya kitab-kitab dasar, kitab-kitab pokok yang memang harus menjadi rujukan kita. Itu ya Pak, Bapak Ibu sekalian para mahasiswa. Silakan kalau ada yang dipertanyakan. Kalau memang tidak ada, mungkin saya harus menyampaikan beberapa informasi penting terkait nanti mekanisme UAS ataupun informasi lain yang memang terkait dengan permasalahan perkuliahan kita. Silakan Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada nanti saya akan menyampaikan langsung. Silakan teman-teman, masih ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Sepertinya tidak ada Pak dosen, silahkan dilanjut. Oke. Monggo waktu serahkan sama panjenengan. Begini Bapak Ibu sekalian para mahasiswa, alhamdulillah mungkin kita hari ini terakhir pertemuan sinkronus kita dan juga memang terakhir perkuliahan kita. Karena kalau saya lihat dari dari rencana pembelajaran itu kita, apalagi modul itu kan kalau 3 SKS 9 modul itu sudah saya berikan semua, termasuk juga soal UAS sebenarnya sudah diberikan, cuman saya tutup dulu linknya. Nanti insya Allah akan kita upload di tugas ujian. Nanti di ujian itu akan ada soal yang harus Bapak Ibu sekalian para mahasiswa isi. Nah, intinya begini Bapak Ibu sekalian, soal itu sebenarnya adalah diambil dari tugas-tugas Bapak Ibu sekalian yang telah dikerjakan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian nanti Pak, apa isinya dan lain sebagainya, itu kembali kepada apa yang sudah Bapak Ibu sekalian kerjakan. Pasti akan bisa menjawab. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian baca-baca modul, silakan baca dari modul 1 sampai 9 atau materi-materi yang sudah diberikan dari balik buku ataupun apapun itu. Yang jelas adalah nanti soal itu adalah kumpulan atau gabungan dari pertemuan tugas 1 sampai tugas terakhir itu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian silakan dipelajari lagi soal-soalnya, latihan soalnya, tugas-tugasnya itu. Nanti insya Allah entah setiap tugas itu diambil 1 atau 2, yang penting adalah nanti masuk ke sana. Itu kisi-kisinya saja ya. Silakan dipelajari di situ. Insya Allah kalau tidak salah 25 soal. Soalnya. Pilihan ganda Pak? Ganda, kita seperti biasa menggunakan Google Form. Cuman yang perlu diperhatikan adalah waktu penginputan, penguploadan tugas itu kan tetap harus diupload buktinya. Itu kalau biasa 1 minggu lebih, bahkan kita bisa berikan waktu minimal kalau di tugas UAS itu 3 hari ya. Saya mohon dipercepat itu. Kenapa 3 hari? Karena untuk menanggulangi berbagai macam hal yang tidak diinginkan. Satu, saya perlu menginput. Dan kewajiban saya atau hak Bapak Ibu sekalian para mahasiswa untuk nilai yang belum terinput, nanti insya Allah di hari Senin besok akan saya semua input. Nanti silakan Bapak Ibu sekalian cek di portal akademik masing-masing apakah sudah terinput nilainya atau tidak. Jangan khawatir tidak terinput. Kalau tidak terinput silakan nanti diberikan informasi bahwa silakan dicek Bapak Ibu sekalian untuk nilai tugas berapa. Kalau tidak ada, kalau yang belum mengupload atau belum mengikuti tugas, daripada hilang lebih baik minta susulan. Dan nanti linknya sudah ada di modul yang susulan. Silakan Bapak Ibu saya jangan sampai mahasiswa terugikan. Insya Allah saya sebagai dosen bukan artinya memperingan Bapak Ibu, tapi itu supaya Bapak Ibu sekalian mendapatkan haknya dan juga memang saya tidak memberikan nilai cuma-cuma dan tidak boleh. Tapi sudah memberikan hak Bapak Ibu sekalian, karena prinsip saya adalah bahwa Bapak Ibu sekalian sama-sama mendapatkan hak. Ataupun mungkin ada berbagai macam yang tidak, itu ada toleransi yang memang toleransi itu juga tidak merugikan pihak-pihak lain, artinya mahasiswa lain. Artinya tetap kita menggunakan prosedur yang memang prosedur itu satu tidak merugikan mahasiswa lain dan juga memang itu sesuai memang kemampuan Bapak Ibu sekalian. Kendati pun memang tanpa diawasi atau apapun, silahkan saja yang mengawasi itu benar atau tidaknya saya percayakan pada Sang Pencipta. Jadi biar Allah lah saja yang mengetahui kejujuran Bapak Ibu sekalian. Karena Bapak Ibu sekalian sudah menjadi seorang guru, masa harus saya
kayak anak-anak lagi gitu. Nggak mungkin lah. Kita kejujuran itu ada di Bapak Ibu sekalian, dan di mana kala Bapak Ibu sekalian bohong ataupun itu adalah resikonya tanggung jawab Bapak Ibu sekalian. Karena saya sudah memberikan sebaik-baiknya. Nilai besar ataupun kecil yang penting adalah Bapak Ibu sekalian sudah melakukan kewajiban Bapak Ibu sekalian, dan memang itulah yang memang hasilnya. Besar tapi kalau hasilnya dari hasil memanipulasi atau apapun tetap tidak baiklah Bapak Ibu sekalian. Karena kita juga sebagai pendidik itu akan terjadi hukum karma. Maka hati-hatilah Bapak Ibu sekalian dalam mengerjakan atau memahami materi-materi yang diberikan oleh saya melalui modul atau melalui buku yang lain. Itu saja ya yang penting harus diingat terkait dengan waktu, dan juga memang materi kalau untuk soalnya keterkaitan dengan tugas-tugas sebelumnya. Jadi Bapak Ibu sekalian silakan dibaca ulang dan tolong hati-hati dalam mengerjakan. Karena dikhawatirkan mungkin Bapak Ibu sekalian adalah mendapatkan nilai yang kecil. Gitu. Kalau kecil di bawah 60 silakan meminta secepatnya untuk remedial. Kalau bisa hari itu Pak saya mendapatkan nilai 60, saya pengen remedial. Mungkin dikasih waktu, dikasih kesempatan 1 kali kerjakan lagi, gitu kan. Jadi saya kalau di UAS silakanlah saya kasih kesempatan 3 kali. Tapi begini, di UAS itu saya mau memberikan kesempatan 3 kali. Tapi nilainya tidak akan saya akumulasi. Di mana setuju atau tidak? Ini tergantung mahasiswa. Ini hitung bonus aja. Bapak Ibu sekalian akan diberikan kesempatan selama 3 kali. Tapi Bapak Ibu sekalian nanti nilainya tidak saya akumulasi. Contoh, yang 3 kali itu nilainya 70, 80, 90. Tidak saya akumulasi, jadi dibagi 3. Tapi yang nilai akhir akan saya ambil. Gimana, setuju nggak? Pak. Bagus Pak. Ini untuk memotivasi aja. Tapi ini saya tidak merugikan karena itu kesepakatan. Kalau tidak setuju ya saya akan akumulasi. Daripada nanti remedial repot, Setuju, Pak. Ya. Oke. Nilai yang paling akhir dan yang paling bagus, Pak. Ya, yang paling kalau nggak mungkin ya, kalau yang sebelumnya kecil malah lebih kecil kan nggak mungkin kayaknya. Kayaknya walaupun mungkin, tapi nanti ambil yang nilai terakhir yang paling gede. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi tidak merugikan Bapak Ibu sekalian. Itu aja ya. Ada yang pertanyakan terkait ini? Kalau tidak mungkin kita akhiri. Nilai UTS Pak belum keluar ya Pak ya? UTS apapun nanti akan saya input semua Bapak Ibu sekalian. Jangan khawatir. UAS Pak. Nilai UAS nanti akan diakumulasikan semua kan. Bapak Ibu sekalian jangan khawatir. Apapun nilai tugas yang belum terinput, karena saya kemarin itu banyak halangan agenda keluar, jadi saya tidak sempat untuk input data itu karena ada hal yang harus dikerjakan, jadi mohon maaf. Tapi insya Allah di minggu ke depan mudah-mudahan tidak ada halangan, dan mau tidak mau kalaupun ada halangan saya paksakan, itu karena hak Bapak Ibu sekalian. Cuman tenang aja lah, karena saya berpikir seperti ini, kan nilainya sudah tahu gitu kan, hanya tinggal menginput saja. Jadi takutnya nanti saya informasikan harus dilihat di data, di input nilai harus dilihat, karena takutnya begini, nilai Bapak tidak sesuai dengan yang semestinya dalam yang sebenarnya. Mungkin ada sesuatu yang belum terinput, ada 1 mahasiswa atau 2 mahasiswa yang tidak saya input lewat atau apa, kan saya kan manusia, mungkin ada kehilapan dan kekurangannya. Nah itu ya Bapak Ibu sekalian, silakan nanti setelah diinput akan saya informasikan. Silakan Bapak Ibu sekalian melalui grup dicek nilai masing-masing dari tugas 1 sampai tugas terakhir. Barangkali ada yang belum melaksanakan mengerjakan tugas, saran saya daripada kosong dan itu akan berdampak ke nilai, lebih baik minta tugas susulan. Nah, dan di sini saya minta yang lain, mahasiswa yang lain, tolong tidak harus apa-apa, enak loh yang terakhir, enggak lah, kita berlapang dada saja. Yang penting kita, teman-teman kita sama-sama. Kecuali kalau saya memberikan nilai tanpa memberikan tugas, ya itu salah. Kalau itu kan tidak ada pelanggaran. Kita cuman berlapang dada lah. Kita makan saring sama-sama, apalagi kita sama-sama satu kelas, gitu kan. Saya mohon keriduan aja juga kepada mahasiswa yang lain, tidak harus menjadi masalah. Itu aja ya Bapak Ibu sekalian. Ada yang ditanyakan lagi atau tidak? Ya, Pak. Cukup ya, Pak. Wah, terima kasih Pak. Mungkin saya akhiri ya, tapi saya mau minta semuanya dipoto ya, di screenshot saya.
Silakan Bapak Ibu sekalian. Coba Oke, terima kasih ini sebagai bukti saya besok. Bapak Ibu sekalian, terakhir saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekurangannya atau kehilapan saya dalam menyampaikan materi atau dalam tugas-tugas Bapak Ibu sekalian, dan saya mohon maaf bukan untuk membebani Bapak Ibu sekalian, tapi itulah kewajiban saya dan hak Bapak Ibu sekalian, dan memang mekanismenya harus seperti itu. Ini untuk bahan evaluasi Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf karena memang tidak akan bertemu, rupanya mungkin tidak akan ketemu lagi, kecuali nanti kalau di kelas lain dengan mata kuliah lain, mungkin bisa biasanya seperti itu. Oh ya. Kita bisa bertemu kapan saja, di mana saja, namanya kita kan jarak jauh. Tapi saya mohon maaf dan mudah-mudahan ilmu-ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak. Amin. Sama-sama Pak, minta maaf juga. Bapak Ibu sekalian, saya insya Allah berlapang dada untuk memaafkan Bapak Ibu sekalian. Oke ya, terkait dengan hak itu bisa kita terus masih berkomunikasi di WA Group ya Bapak Ibu sekalian. Saya izin lip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam. Tugas, kerjain. Udah semeringah kabeh hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ridwan, tolong siap-siap untuk UASnya. Langsung gercep.